Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jum'ati min afdali ayyami syuhuri wal a'wam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin man arsyadana ila dinis salam wa ala alihi wa ashabihi mujliz zolam. Amma ba'du. Para mustami'in, para guru SMK Al-Fatma, juga seluruh peserta didik yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kegiatan kerohanian sebagaimana rutinitas kita memulai pembelajaran di hari Jumat. Alhamdulillah, dalam hari ini, pada saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, suatu nikmat yang patut untuk kita syukuri. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan ke baginda alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita langsung masuk kepada materi. Kita masih membahas tentang sholat Jumat. Ada satu pertanyaan, apakah boleh selain khotib menjadi imam dalam sholat Jumat? Jadi khotib dan imam orang yang berbeda, apakah itu diperbolehkan? Ketentuan asal adalah bahwa yang menjadi imam adalah orang yang berkhutbah. Itu ketentuan asalnya. Namun sekiranya situasi menuntut agar seseorang menjadi khotib dan orang lain yang menjadi imamnya, maka sholat Jumat itu hukumnya tetap sah dalam pandangan sebagian ahli fikih. Madhab Hanafiyah tidak mensyaratkan bahwa orang yang menjadi imam sholat Jumat adalah orang yang menyampaikan khutbah. Ini juga pendapat yang paling kuat dalam madhab Syafi'iyah. Jadi boleh-boleh saja dalam situasi tertentu imam sholat Jumat berbeda dengan khotibnya, tapi alangkah baiknya apabila khotibnya itu adalah menjadi imam, karena banyak ahli fikih berpendapat bahwa dua khutbah Jumat adalah pengganti dari 2 rakaat sholat zuhur. Pertanyaan berikutnya, disebabkan sangat banyaknya orang yang hadir pada sholat Jumat, saf-saf orang yang sholat memanjang hingga keluar masjid, bahkan sampai ke kedai-kedai, ke toko-toko, ke rumah-rumah di sekitar masjid. Apakah dalam hal ini boleh mengerjakan sholat Jumat di luar masjid atau di toko-toko tersebut? Ini terjadi di beberapa daerah. Waktu saya kebetulan melaksanakan ibadah haji juga umroh, waktu Jumat itu jamaah sangat banyak ya, sampai keluar masjid, sampai ke toko. Dan begitu pula keadaan sholat Jumat di beberapa daerah di Indonesia, seperti halnya di pesantren-pesantren yang memiliki masjid kecil cuman santrinya banyak. Mereka itu sampai sholat Jumatnya ke kamar-kamar. Nah, bagaimana hukumnya hal seperti ini? Apakah sah sholat Jumatnya ataupun tidak?
Nah, dalam hal ini ada ketentuan dalam berjamaah, syarat berjamaah atau syarat bermakmum. Syarat bermakmum diantaranya adalah makmum harus mengetahui gerakan imam, perpindahan rukunnya imam. Imam takbir, kemudian imam dari posisi berdiri pindah ke posisi ruku, itu makmum harus mengetahui apakah dengan cara mendengar suara imamnya itu langsung, bukan suara audio atau speaker ya, atau dengan melihat imam tersebut, atau melihat jamaah yang bersambung dengannya, yang ada di depannya atau yang ada di sampingnya. Artinya agar sholat orang yang berada di luar masjid itu menjadi sah, makmum yang berada di luar masjid harus melihat setidaknya makmum yang ada di sampingnya dan bersambung sampai makmum yang ada di dalam masjid. Tapi ada syarat yang lain, yaitu tidak boleh ada hal yang menghalangi antara makmum itu bisa menembus jajaran sehingga menuju ke imam. Artinya tidak boleh pintunya masjid itu tertutup ya, kalau ada makmum di luar, karena dengan pintu tertutup itu menandakan jamaahnya terputus. Nah, ini terjadi di beberapa daerah, bahkan mungkin di beberapa perkotaan di kita yang memiliki masjid kecil, sehingga makmum keluar. Syaratnya itu apabila di luar masjid maka tidak boleh, makmum harus bisa mengetahui gerakan imam itu dengan cara mendengar suaranya langsung atau melihat makmum depannya. Dan syarat yang lainnya, tidak boleh ada penghalang yang bisa menghalangi makmum berjalan menuju ke imam. Nah, itu syaratnya. Ya tentu saja ada syarat-syarat yang lain, seperti halnya posisi makmumnya ini tidak boleh lebih depan daripada imam, tentu saja. Ya harus tetap di belakang imam. Nah, hal ini diperbolehkan ya. Di antara dasarnya adalah surah Al-Baqarah ayat ke-185. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu ya ayatnya. Jadi dipermudah saja. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah dengan melaksanakan sholat Jumat tidak perlu lagi mengerjakan sholat zuhur, ataukah harus mengerjakan sholat zuhur juga setelah mengerjakan sholat Jumat? Ada pertanyaan seperti itu. Jawabannya, menurut kesepakatan atau ijma ahli fikih dan kaum muslimin, sholat fardu dalam Islam itu ada 5: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat Jumat berkedudukan sebagai sholat zuhur karena dilaksanakan pada waktu yang sama, pada waktu zuhur. Jadi artinya sholat Jumat ini adalah sebagai pengganti dari sholat zuhur. Oleh karena itu tidak perlu lagi untuk melaksanakan sholat zuhur setelah sholat Jumat. Nah, timbul beberapa kasus di beberapa daerah. Di satu kampung terdapat 2 masjid. Di satu kampung terdapat 2 masjid. Dan kemudian
banyak ulama menjelaskan apabila terdapat 2 Jumat dalam satu daerah, dalam satu kampung, maka yang sah sholat Jumatnya adalah yang terlebih dahulu melaksanakan. Artinya yang sholat takbirnya itu belakangan, dia hukum sholat Jumatnya tidak sah. Ini pendapat ini memang ada dasarnya dari beberapa pendapat para ulama, dan dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i pun menyarankan agar dalam satu kampung itu hanya dilaksanakan satu sholat Jumat. Namun ya, ternyata keadaan terus berubah, sehingga dalam situasi tertentu tidak memungkinkan jamaah untuk dikumpulkan dalam satu tempat, karena misalkan karena sempit atau karena mungkin ada gesekan kalau terpaksa untuk disatukan. Nah, dalam hal ini banyak ahli fikih memperbolehkan ya, agar sholat Jumat itu dilaksanakan dalam pada dua tempat dalam satu daerah, dengan syarat tadi tidak memungkinkan untuk disatukan, digabungkan pelaksanaannya. Kalau tidak bisa untuk digabungkan, artinya sholat Jumat dua-duanya itu hukumnya adalah sah dalam pendapat kebanyakan ahli fikih. Adapun sebagian tempat yang lantas setelah sholat Jumat itu melaksanakan sholat zuhur, itu adalah bentuk kehati-hatian, bentuk ihtiyat, kehati-hatian dari mereka agar apabila sholat Jumat mereka tidak sah, lantas sholat zuhur mereka sah. Tapi harus kita ingat pada prinsipnya, tujuan utama sholat Jumat itu adalah menyiarkan ajaran agama Islam yang baik, menyiarkan, memperlihatkan kerukunan orang-orang Muslim. Lantas apabila dalam satu kampung, dalam satu daerah ada 2 sholat Jumat karena alasan tertentu, ya, tujuan ini sedikit terkikis, bahkan mungkin ada anggapan, ada asumsi bahwa terjadi perpecahan di antara kalangan umat Muslim di tempat tersebut. Langkah lebih baik apabila dimusyawarahkan sehingga hanya dilaksanakan di satu tempat Jumat itu. Tapi tadi itu jawabannya, apabila memang tidak memungkinkan, ya bolehlah ya dalam satu kampung terdapat dua kali Jumat. Dan apabila setelah sholat Jumat itu ingin melaksanakan sholat zuhur sebagai bentuk kehati-hatian, maka diperbolehkan, tidak mengapa. Nah, kemudian yang perlu kita ingat dan sering terjadi kasusnya di beberapa masjid di daerah kita, untuk mendapatkan pahala sholat Jumat, untuk mendapatkan pahala berjamaah sholat Jumat, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tidak boleh berbicara saat khotib sedang berkhutbah. Bahkan untuk memperingatkan temannya sekalipun. Apabila ada temannya bercanda, lantas kita ingatkan jangan bercanda, padahal khotib sedang berkhutbah, itu pun tidak diperbolehkan oleh Nabi. Faman lagho fala jum'atalah, orang yang berkata-kata dengan hal yang tidak perlu, bahkan hanya untuk memperingatkan temannya saja, maka tidak mendapatkan pahala Jumat orang tersebut.
Kemudian dalam pelaksanaan sholat Jumatnya, sholat berjamaahnya harus kita perhatikan saf yang kosong ya. Bila tidak ada uzur yang bisa diterima oleh syara, tidak dibenarkan ada saf kosong di depan. Tidak dibenarkan untuk mengisi saf bagian belakang sebelum saf bagian depan itu terpenuhi. Dan apabila itu terjadi, ada kekosongan dalam saf, maka fadilah sholat berjamaahnya itu akan hilang. Apalagi kalau memang kebetulan pas di depan kita kosong, lantas kita diam saja. Nah, ini harusnya kita isi dulu yang depan agar tidak terjadi kekosongan, sehingga sholatnya itu lebih khidmat ya, dan mendapatkan fadilah sholat Jumat. Itu kiranya materi kita pada hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Mari kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan kealpaan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.